Every time I pull my hair out, was only out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layup. But boys are layup. Halo teman-teman, kami dari Eskul Jurnalistik SMP Bakti Mulia Wonosobo. Hai, Jos! Hari ini kami akan mewawancarai salah satu petani di Angger Gondok. Penasaran? Ikuti terus ya. Bye. Pak, Selamat siang. kami dari Jurnalistik SMP Bakti Mulia Wonosobo akan mewawancarai Bapak. Juga kami akan menaruhnya di meeting. Apakah Bapak berkenan? Oke, siap. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Pak Petrus Supriyanto. Baik, kalau boleh tahu usia Bapak berapa ya? Usia saya 56 tahun. Daerah ini daerah mana ya Pak? Ini daerah dusun ya, dusun Anggrung Gondok, Desa Reco, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Baik, terima kasih Bapak Supri telah memperkenalkan diri Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya jenis tanaman apa yang Bapak budidayakan? Tanaman yang saya budidayakan saat ini adalah kubis dan cabai jenis Padang namanya. Ya. Berapa lama sih Bapak budidayakan? Sebetulnya ini suatu apa ya? Sebetulnya itu saya bukan petani khusus karena saya itu cuma buruh tani gitu. Saya kira-kira baru mencoba untuk menjadi petani cabai dan kubis itu sekitar baru 3 tahunan. Udah cukup lama. Ya, cukup lama. Dan untuk selanjutnya, apa yang membuat Bapak memilih menjadi petani cabai Bapak? Berdasarkan pengalaman yang ada, karena saya kan juga ikut kelompok tani ya, jadi melihat apa yang dinasihatkan untuk saya dari PPL itu bagaimana menanam cabai atau kubis yang berkualitas. Nah itu jadi saya ingin mencoba, mudah-mudahan kalau ini berhasil ya mungkin untuk selanjutnya bisa seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki pengalaman atau pelatihan khusus dalam menekuni? Itu cuma pengalaman saja. Saya dengan tetangga, dengan petani-petani lain itu biasanya saling memberikan pengalaman cara bercocok tanam yang baik gitu. Jadi itu harus ada kerjasama atau komunikasi dengan petani-petani yang lain gitu. Ya, makanya saya jadi ingin mencoba bagaimana menanam cabai yang baik dan hasil. Selanjutnya, saya penasaran nih Pak tentang teknik pembudidayaan Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak mempersiapkan lahan untuk menanam cabai atau kubis? Untuk persiapan lahan itu butuh waktu yang agak paling enggak 1 bulan ya, karena untuk membuat tanaman itu menjadi bagus itu kan harus dicangkul dulu. Setelah dicangkul dikasih pupuk, ada pupuk kandang dan dikasih NPK itu untuk persiapan. Nah setelah dicangkul setengah bulan baru aja dibuat bedeng lalu ditutup. Nah selang setengah bulan baru aja ditanami gitu. Cukup ribet ya Pak? Iya. Yang kedua, apa saja jenis pupuk dan pestisida yang Bapak gunakan? Untuk sementara pestisidanya pakai, karena saya petani kecil karena baru mencoba, itu pestisida yang jenisnya itu yang harganya murah seperti Puratron dan ditambah juga untuk nanti penyubur. Yang penting kalau musim hujan ini jangan pakai kadar N-nya yang rendah, itu enggak pakai jenis Korea, akan tapi pakai NPK supaya tanamannya itu. Yang ketiga, bagaimana Bapak mengatur jadwal penyiraman dan pemeliharaan
Kalau saat-saat musim seperti ini, bulan-bulan apa ya, Januari seperti ini kan curah hujannya tinggi, jadi enggak dikocor, dan untuk penyemprotan juga paling setengah bulan sekali. Itu aja, kalau enggak banyak hama pakainya pakai penyubur, yang penyuburnya itu buatan sendiri, jadi organik semua. Ya. Jadi saya penasaran dengan harga dan pemasarannya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa harga jual gabah dan kubis Bapak? Wah, itu kalau soal harga itu saya tidak bisa menentukan. Itu hubungannya dengan berkat dari Yang Maha Kuasa. Karena makanya jadi petani itu ya suka dukanya banyak sekali kan. Kadang pas nanam itu kadang bisa 6.000, 10.000, pernah terjadi seperti itu. Tapi seperti kemarin coba harga 500, cabai 3.000, sekarang cabai 35.000 dari petani. Nah itu kan padahal kita tidak punya panenan. Itu suka dukanya petani itu seperti itu. Dan untuk yang kedua, apa saja saluran pemasaran yang Bapak gunakan? Misalnya pasar tradisional, supermarket, atau untuk petani ini sebetulnya untuk penjualannya itu karena banyak orang yang mencari itu, sepertinya dari ada pembeli tersendiri, kadang dibuat ke pengepul, dibawa ke pengepul yang harganya itu agak lumayan lah bagi petani. Dan yang ketiga, apakah Bapak memiliki kerjasama dengan pedagang atau distributor? Ya, untuk saya tidak punya hubungan dengan distributor atau pedagang. Cuma kalau sudah waktunya panen, itu saya panen terus dibawa ke pengepul, karena di daerah sini itu ada banyak pengepul. Contohnya di dusun sini itu ada 2 pengepul, semua sayuran jenis apa saja, mau cabai putih, cabai rawit, atau cabai ini jenis panjang, jenis padang, atau IR, itu semua ada di tetangga sebelah juga ada. Jadi untuk petani dulunya bisa di situ. Suka dukanya dan untuk apa itu tadi soal hama? Iya. Kalau soal hama sih sebetulnya enggak, tapi untuk yang menjadi suka duka itu tentang pemasaran itu sebenarnya, karena kan tidak petani itu kan tetap mengandalkan pembeli. Biasanya petani itu menjadi seperti itu, suka duka petani Sangat susah ya. susah. Yang kedua, kalau boleh tahu, apa harapan Bapak untuk masa depan? Untuk harapan saya masa depan untuk kebun saya ini, mudah-mudahan ini kan semua adalah karena usaha. Nah, dalam usaha pertanian maupun apapun itu kan kita bukan hanya mengandalkan terus bekerja saja, tapi ya mengandalkan sambil berdoa, memohon. Itu hukumnya wajib. Bagi petani kalau cuma mengandalkan usaha saja tanpa mengingat sama yang kuasa, itu kayaknya tidak ada kerjasama antara kita dan yang memberi harapan pada kita. Ya. Yang ketiga, Bapak mempunyai rencana untuk mengembangkan atau memperluas kebun Bapak? Seandainya ini berhasil, sebetulnya saya punya harapan untuk memperluas, karena kan sudah ada pengepul banyak. Mungkin kalau sudah ada pengepul banyak itu biasanya petani itu enggak, ya walaupun rugi itu enggak begitu berat lah. Tapi dan itu sampai suka duka tadi, karena petani itu biasanya kan harapan sih kepingin, tapi nunggu panennya kan. Kalau seperti ini cabai 3 bulan baru aja mulai metik. Kalau kubis, kalau di daerah bawah seperti ini 80 hari udah panen. Tapi ya itu tidak bisa untuk menentukan harga, yang menentukan pasar. Ya. Bapak, kalau boleh tahu nih,
Kan ada beberapa pertanyaan terakhir. Aku Pak, saya punya beberapa pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apakah Bapak memiliki saran atau tips untuk petani pemula? Bagi petani pemula, kalau menurut saya ya seperti saya sendirilah yang sudah setahun gitu aja baru aja bisa berjalan seperti anak kecil. Untuk pemula itu harusnya seringlah belajar, melihat situasi dan kondisi yang ada, terus cari pengalaman dulu dengan beberapa petani yang sudah sukses atau berhasil. Saran saya seperti itu. Apakah Bapak memiliki pengalaman Wah, belum ada. Pengalaman saya cuma itu saja untuk kebun ini. Yang penting bahwa bumi ini harus dicintai, jadi ya tetap kita rawat karena ini untuk pemberian dari Tuhan sendiri. Kita rawat supaya bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik untuk kebutuhan keluarga, anak-anak dan Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan maafkan jika kami bicara sama wawancara ini. Semoga yang telah kita wawancarai ini bisa menjadi untuk belajar untuk petani pemula. sama-sama. Terima kasih juga atas kedatangannya dengan senang hati. Mari. Dadah! Sukses.